Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Ya, oke. Kita awali materi kita dengan menentukan jarak titik ke bidang datar. Jadi kita akan menentukan jarak titik ke suatu bidang datar gitu ya. Meskipun bidangnya terlihat seperti segitiga, tapi ingat ketika kita berbicara tentang bidang, maka ini bisa diperpanjang ke bawah, ke kanan, dan juga ke atas gitu ya. Nah, sekarang gini. Ada satu titik. Nah, namanya titik P nih di sini. Nah, yang mau kita cari adalah jarak antara titik P terhadap bidang. Tentunya ketika kita berbicara jarak, maka kita harus mencari jarak atau menentukan garis antara titik P dengan bidang V. Ini tak kasih nama bidang V. Yang harus itu tegak lurus, namanya aja juga jarak. Kalau jarak pasti tegak lurus. Lalu bagaimana cara menentukan panjangnya ini? Andai kata tak kasih di sini panjang atau jarak antara titik P dengan bidang V itu adalah D, gitu ya. D kecil, huruf D kecil menyimbolkan satuan panjang. Kalau besar, huruf besar itu menyimbolkan titik, gitu ya. Nah, sekarang ternyata kita membuat permisalan bahwasannya jarak antara titik P dengan bidang V adalah D. Bagaimana cara mencari D? Kan itu permasalahannya. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu. Kalau kemarin kan kita sudah bisa menentukan antara titik O terhadap bidang V. Bisa kan? Kita sudah mempelajari itu kemarin. Nah, misalnya seperti ini. Maaf, anggap lurus ya. Nah, seperti ini. Ini dari dalam ya, dari dalam. Dari sebelah dalam, O-nya kan ada di dalam. Seret, sampai ke titik, suatu titik di bidang V. Tegak lurus, gitu ya. Nah, sekarang kita harus membuat, karena yang kita cari adalah ini, gitu ya. Sekarang kita buat suatu bidang yang sejajar dengan V. Ingat ya, suatu bidang yang sejajar dengan V dan di dalamnya ada titik P gitu. Nah, sekarang akan saya buatkan bidang yang dimaksud. Nah, berarti yang namanya harus sejajar ya, bidangnya harus sejajar. Harus sejajar, anggaplah ini sejajar. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, titik P ini itu ada pada bidang ini, tak anggap bidang apa ya namanya. Kalau sudah ada V berarti ini tak kasih nama bidang W kayak gini. Oke ya? Saya kira oke. Jadi ketika kita mau mencari jarak antara titik P ke bidang V ini tadi, itu sama dengan mencari jarak antara bidang W dengan bidang V, kan gitu. Oke? Sekarang, jarak antara titik O ke bidang V itu kan yang ini, yang kemarin. Nah, ketika kalian mau mencari jarak, itu lebih mudah menggunakan yang namanya persamaan Hess atau normal Hess gitu ya. Lebih mudah seperti itu. Nah, sekarang begini. Persamaan Hess itu kan hanya melingkupi jarak antara bidang tersebut, dalam hal ini bidang V, dengan titik O. Tetapi yang kita cari adalah titik P terhadap bidang V. Maka kita perpanjang nih garis O ini. O ke bidang V itu kita perpanjang. Nah, kayak gini. Terus kayak gini ya, terus. Nah, kira-kira di sini. Nah, jadi ini itu kan sejajar sama dengan ini. Jadi antara titik ini ke sini ya, titik ini ke sini itu sama dengan titik ini ke sini. Oke? Padahal titik ini dari sini ke sini itu tadi kita simbolkan D, kan gitu, sama kan? Gitu ya. Nah, yang di sini O ke sini itu biasanya kalau di normal Hess namanya P kecil. Soalnya ketika kita punya persamaan normal Hess itu kan seperti ini. V ekuivalen dengan persamaan X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma dikurangi P sama dengan 0. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, P di sini adalah jarak antara titik pusat 0 atau O 0,0,0 terhadap bidang V. Itu kan P biasanya. Nah, P itu ini maksudnya. Ini kita sudah belajar kemarin ya, ketika kita mempelajari persamaan normal Hess. Ya, persamaan bidang datar
menggunakan normal atau menggunakan sudut arah, itu bolehlah. Jadi P-nya di sini adalah jarak antara titik O ke titik P. Oke? Dan ingat, bidang V dengan bidang W kita kan membuat tadi sedemikian sehingga kedua bidang itu sejajar, gitu ya. Bidang V itu sejajar dengan bidang W, jangan lupa. Ya. D itu adalah jarak antara titik P terhadap bidang V. Padahal jarak antara titik O ke bidang V itu P. Jarak antara titik P terhadap bidang V itu adalah D. Sehingga kalau ini ke sini itu adalah P plus D, gitu kan? Ya. Nah, sekarang gini. Kita tahu bahwasanya V itu sejajar dengan W. Apa akibatnya? Saya tulis di bawah ya. Apa akibatnya jika V sejajar dengan W? Ketika V sejajar dengan W, maka yang terjadi adalah apa? Sudut-sudut arahnya adalah sama dengan. Kan ya gitu, sudut-sudut arahnya adalah sama dengan. Sehingga sudut arah pada bidang V, tak tulis ya, sudut arah V itu sama dengan sudut arah W. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, coba kalian cek lagi ya tentang letak atau posisi dua bidang atau sudut arah. Bagaimana kalau misalnya sudut arah itu sudutnya itu sejajar di sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang bagaimana kalau sejajar? Maka sudut arahnya sama. Padahal di sini kita tahu bahwasannya bidang V itu yang diketahui kan, bidang V itu ya. Bidang V itu punya sudut arah alfa, beta, gamma. Dengan jarak antara titik O 0,0 dengan V itu adalah P. Nah, sedangkan titik atau bidang W ya, bidang W itu sejajar dengan V, maka kita bisa membentuk yang namanya persamaan bidang datar W itu ekuivalen dengan X cos alfa. Loh, kok alfa juga Pak? Iya, karena tadi kan bidang V itu sejajar dengan W. Kalau sejajar artinya sudut arahnya sama, berarti alfa, beta, gamanya itu sama. Y cos beta ditambah Z cos gamma maksud saya. Lalu min P. P itu kan sebenarnya jarak antara titik pusat koordinat ya, pusat salib terhadap bidang itu. Jadi P kecil ini adalah titik antara titik pusat salib dengan bidang V. Ya, bidang V ini ya. Nah, sekarang kan kita mau mencari bidang W. Ya, jarak antara titik O ke bidang W itu berapa? P ditambah D, kan gitu. Ya sudah, kita tulis saja. P ditambah D sama dengan 0. Kayak gini. Sampai sini ya, sampai sini harus dipahami lagi. Kalau nggak dipahami lagi, silakan di back videonya. Oke? Nah, fokus kita itu kan melihat titik P. Titik P itu ada pada W loh ya. Ingat, kita tadi kan membuat suatu bidang W itu yang sejajar dengan V dan memuat titik P. Artinya titik P itu ada pada W. Sehingga kita bisa tuliskan bahwasanya XP, nah, cos alfa ditambah YP cos beta ditambah ZP cos gamma ditambah P tambah D itu sama dengan 0. Kayak gini. Ya. Oh, dimasukkan ya Pak? Iya, karena P-nya itu ada pada W kan? Sehingga memenuhi persamaan bidang pada W gitu loh. Ya udah, tinggal masukkan aja. Tapi ingat, yang kita cari di sini kan adalah D. Jarak titik ke bidang datar kan gitu. Berarti jarak titik ke bidang datar yaitu D. Maka yang kita cari di sini adalah D. Biarkan D-nya itu ada di ruas kiri dan yang lainnya itu pindah ke ruas kanan. Boleh kayak gitu. Ya. Oh Pak Anas salah Pak. Yang ini loh ada negatif, ini kok positif. Oh iya, pintar sekali. Di sini harusnya negatif gitu ya. Di sini harusnya negatif. Masih ada kurungnya. Sehingga kalau misalnya kita mau membuka kurungnya jadinya XP cos alfa YP cos beta ditambah ZP cos gamma min P min D sama dengan 0. Kayak gini kan? Sekarang min D-nya pindah ruas ke sini. Ya.
yang lainnya tetap. Artinya kan berarti kita punya persamaan D sama dengan kayak gitu ya. D-nya ke sini jadi positif. Yang ini tetap. XP cos alfa ditambah YP cos beta ditambah ZP cos gamma dikurangi P. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, inilah. Dan ini harus kita kasih simbol gini nih, harga mutlak. Kenapa? Karena jarak itu selalu positif. Ya, karena jarak selalu positif. Selesai. Inilah cara atau rumus untuk mencari jarak antara suatu titik terhadap bidang datar. Gitu ya. Jadi ketika kita mau mencari jarak, paling mudah ketika menggunakan persamaan bidang datarnya itu persamaan Hess yang ada sudut arahnya. Loh Pak, kalau misalnya yang diketahui itu adalah bentuknya itu tidak seperti ini, tapi yang AX plus BY plus CZ plus D bagaimana? Apakah harus dirubah ke sini? Kalian mau mengubah ke sini boleh, atau rumus ini yang kita ubah ke sana. Ya, ketika ada persamaan V-nya itu bukan dalam bentuk persamaan Hess, normal Hess, tetapi dalam bentuk seperti ini. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu seperti apa D-nya? Ya sudah, kita turunkan aja D-nya. D-nya yang seperti ini, kita buat jadi seperti ini. D sama dengan, ingat lagi yang kemarin. Cos alfa itu sama dengan apa? Coba dibuka lagi ya. Cos alfa itu Pak, seingat saya itu sama dengan A ini dibagi dengan plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, seperti ini. Sedangkan cos betanya Pak itu sama dengan B per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Gini. ZP Pak, cos gamma Pak itu sama dengan C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian D-nya itu apa? Nah, ini permasalahannya, D-nya itu apa? Ini kan di sini kan ada min ya, kita tulis minnya dulu, seret kayak gini. Sekarang P-nya itu apa? P-nya itu Pak adalah, kita tulis di bawah ya, karena nggak cukup, min D per, kayak gini. Min D per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kayak gini. Ini harga mutlak ya. Nah, tak kasih harga mutlak kayak gini. Pak, min ketemu min. Plus Pak. Oke, kita tulis D sama dengan harga mutlak XP plus minus A kuadrat plus B kuadrat. Gak kelihatan ya? B kuadrat plus C kuadrat ditambah YP B akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah ZP C plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah D, nah, plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, selesai harga mutlak. Pak, ini penyebutnya itu sama, boleh saya sederhanakan? Boleh, terserah kalian. Jadinya nanti AXP, A kali XP, AXP ditambah BYP ditambah CZP ditambah D per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Selesai. Jadi terserah, tergantung apa yang diketahui di dalam soal. Ketika di dalam soal itu bidang V ini itu sudah diketahui dalam bentuk persamaan normal Hess seperti ini, persamaan normal Hess, maka kalian bisa menggunakan langsung rumus yang ini. Ketika yang diketahui adalah bentuknya seperti ini, bentuk umum yang bukan persamaan normal Hess, maka kalian langsung bisa menggunakan ini untuk mencari jaraknya. Kayak gitu ya. Kita kasih contoh yang mudah. Tentukan jarak antara titik P 1,2,3 ke bidang W. Yaitu X, Y, X min Y. X min Y plus 2Z sama dengan 1 misalnya. Misalnya seperti ini.
kita disuruh mencari jarak antara, sorry saya ganti pulpen dulu. Kita disuruh mencari jarak antara titik P yang koordinatnya 1,2,3 ke bidang W yang persamaannya X min Y plus 2Z sama dengan 1. Ya, pertama-tama karena ini yang diketahui adalah bentuk umum yang seperti ini, kita buat persiskan dulu seperti ini. Jadi ruas kanan itu sama dengan 0. Artinya kita punya X min Y plus 2Z. Nah kayak gini, min 1 sama dengan 0. Dengan gini kan sudah jelas ya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 1, C-nya 2, D-nya min 1. Nah kayak gini. Sudah, langsung aja masukkan ke sini. Karena yang kita mau cari adalah jaraknya atau D, maka A kalikan XP. A-nya kan ini 1. XP, yang ini ya, ini X, Y, Z. 1 kali 1 ditambah B, B-nya itu min 1, dikalikan YP 2, ditambah C itu 2, dikalikan ZP itu 3, ditambah D, ditambah negatif 1. Nah, seperti ini. Plus minus akar. A kuadrat, mana A? Ini 1 kuadrat 1 ya. B kuadrat 1, C kuadrat 4. Jangan lupa ada harga mutlak. 1 kali 1, 1. Min 1 kali 2, 2. Ya, yang ini tadi 1, yang ini itu min 2, yang ini itu 6, yang ini itu min 1. Jadinya berapa? 1 kurangi 2, min 1, min 1 tambah 6 itu 5, 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 4. 1 tambah 1, 2, 4, 6. Oke, plus minus akar 6. Kayak gini kan? Nah, Pak, ini kan harga mutlak, jadi plus minusnya saya hapus boleh, soalnya yang atas sudah positif. Ya, boleh. Jadi kalian langsung aja. Berarti 4 akar 6. 4 per akar 6 dikalikan akar 6 kali akar 6. Berapa ini? Ininya 4 per 6 akar 6. Selesai sudah. Ini adalah jarak dari titik P ke W. Mudah ya saya kira. Oke, selanjutnya kita akan memahami submateri berikutnya, yaitu berkas bidang datar. Ini seperti berkas garis ya, jadi kumpulan garis-garis gitu kalau berkas garis. Kalau berkas bidang datar berarti kumpulan bidang-bidang datar. Jadi seperti layaknya berkas garis, kita memulainya dari adanya 2 bidang datar terlebih dahulu. Anggaplah 2 bidang datar itu adalah V1 dan V2. V1 persamaannya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Persamaan bidang datar V2 itu A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, yang dinamakan berkas bidang datar itu adalah suatu berkas, jadi kumpulan berkas-berkas yang persamaannya dibentuk dari persamaan bidang datar pertama ditambah lambda dikalikan persamaan bidang datar kedua. Lambda itu bilangan real, jadi kalian boleh menggunakan sembarang bilangan. Koma-komaan Pak, yaitu juga bilangan real. Bulat Pak, itu juga bilangan real. Jadi terserah kalian. Yang jelas bukan imajiner. Intinya gitu ya. Ini adalah kita berbicara bilangan real. Gitu. Nah, sekarang kalau sudah paham tentang itu, maka coba aja kita masukkan A1X ditambah B1Y. Kita masukkan ya ke sini ya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1, kan gitu ya. V1 nya saya tulis lagi, ditambah lambda dikalikan V2. V2 nya saya tulis A2X plus B2Y plus C2Z gini plus D2. Nah kan gini kan. Nah coba, ini harusnya sama dengan 0 kan gitu kalau menurut ini, menurut definisi berkas bidang datar. Ini juga kalian boleh A1X yang ini kalian kalikan dulu, lambda kali A2X berarti A2 lambda, kayak gitu boleh. Berarti nanti A1X plus B1Y ditambah C1Z ditambah D1 ditambah A2X lambda, kayak gini boleh. Bedakan ya, ini X ini lambda, B2Y lambda, C2Z lambda plus D2 lambda sama dengan 0.
Atau ketika kita gabungkan, yang ada X-nya kita sendirikan, yang ada Y-nya kita sendirikan, maka kita dapat yang namanya A1 plus lambda A2. Nah, kayak gini, X. Kemudian B1 plus lambda B2 Y. Yang ini itu yang ini ya, A1X dengan A2X lambda, jadinya ini. B1Y dengan B2Y lambda, jadinya ini. Kemudian C1 ditambah lambda C2 gini ya, Y. Dan yang terakhir itu adalah cukup D1 ditambah lambda D2. Sudah sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya pas ya, sesuatu variabelnya X, sesuatu variabelnya Y, ini variabelnya Z harusnya. Variabelnya Z, kemudian suatu konstanta sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bidang datar. Jadi jelas ya, ketika ada dua persamaan bidang datar, kemudian dijumlahkan, di mana bidang persamaan bidang datar yang kedua itu dikalikan lambda, maka tetap akan menghasilkan persamaan bidang datar juga. Nah, kalau lambdanya tak ganti 1, berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Lambdanya tak ganti 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Dan itu akan menghasilkan persamaan bidang yang berbeda. Apa ada sifat-sifat atau kemungkinan-kemungkinan, Pak, kayak berkas garis itu? Benar, ada. Jadi begini, untuk setiap lambda didapat satu persamaan bidang sebagai anggota berkas. Ini sebagai ini ya. Ini sebagai. Jadi ketika lambdanya itu tak ganti 1 seperti yang saya jelaskan tadi, ya sudah, nanti akan menimbulkan suatu persamaan bidang datar. Lambdanya tak ganti 2, tetap menimbulkan suatu persamaan bidang datar, tapi beda dengan yang lambdanya sama dengan 1, gitu maksudnya. Nah, yang seperti itu namanya anggota berkas. Berkas yang disusun oleh dua anggotanya ekivalen dengan berkas bidang awal. Jadi ini kalau kalian mau buktikan silahkan. Cara pembuktiannya sama dengan pembuktian berkas garis. Saya sudah pernah menjelaskan itu. Silahkan dicoba untuk membuktikan nomor 2 sendiri. Jadi intinya anggaplah ini itu anggota yang pertama. Kemudian kalian buat anggota yang kedua menggunakan mu atau apa terserah kalian. Kemudian dari dua itu, yang ini dan yang menggunakan mu, itu kalian operasikan lagi seperti ini. Nah, nanti pasti akan sama dengan A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 dengan A2X plus 2Y plus C2Z plus D2. Nanti sama dengan ini. Gitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, jika V1 dan V2 itu berpotongan, maka semua anggota berkas akan berpotongan di tempat yang sama. Dan jika V1 dan V2 itu sejajar, maka semua anggota berkas itu sejajar. Jadi gini maksudnya, saya ilustrasikan ya. Ketika ada bidang, yang ini bidang V2, yang ini bidang V1, ya, yang ini itu bidang V1, yang ini bidang V2. Jadi dia berpotongan tuh di sini. Maka ketika bidang V1 dan V2 ini kita membentuk persamaan atau berkas bidang datar seperti ini, di mana lambdanya itu tak ganti 1 atau diganti 2 atau diganti 3, 3,5 terserah, maka akan menimbulkan berkas yang seperti ini. Seperti ini, dan itu banyak berkas kan itu, banyak bidang sampai membentuk berkas maksud saya. Nah, yang seperti itu disebut dengan berkas bidang datar. Seperti buku, modelnya seperti buku kayak gitu ya, lembaran-lembaran buku. Sampulnya ini, sampul cover depan, ini yang belakang. Kayak gitu. Jadi ada di sini sudah banyak sekali. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Yang akan kita buktikan, yang mau saya coba buktikan adalah ketika yang nomor 3. Ketika V1 dan V2 itu berpotongan, nah berpotongan ya, ini perpotongannya, maka akan menimbulkan suatu anggota berkas yang juga berpotongan di garis ini, di titik-titik yang sama, kayak gitu. Itu yang akan kita buktikan. Sekarang andai saja V1-nya itu bentuknya adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2-nya itu A2X ditambah B2Y
ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, dikata seperti ini. Nah, kita ambil dulu ada titik P di perpotongannya. Titik P itu di perpotongannya. Akibatnya apa? Kalau titik P itu ada pada perpotongannya, maka titik P itu kan bisa masuk ke persamaan V1 dan juga bisa masuk ke persamaan V2. Ya enggak? Jadi titik P, koordinat P itu bisa masuk ke bidang V1, bisa masuk ke bidang V2. Kalau masuk ke bidang V1, maka akan mengakibatkan A1XP, gini kan, ditambah B1YP, ditambah C1ZP, ditambah D1 sama dengan 0. Kayak gini. Kalau masuk di persamaan 2 atau bidang 2 atau V2, dapat A2XP ditambah B2YP ditambah C2ZP ditambah D2 sama dengan 0. Kan gini. Ini persamaan bidang pertama, ini persamaan bidang yang kedua. Coba berkas yang dihasilkan dari V1 dan V2. Berarti kan seperti ini. V1, anggaplah itu W ya. W itu didapat dari V1 ditambah lambda kalikan V2. Misalnya seperti ini. Oke? Misalnya seperti ini. Maka yang kita dapat adalah V1-nya berapa? Nah, V1-nya berapa? Kalau misalnya kita mau menjumlahkan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Yang ini kita jumlahkan. Jadinya kan yang seperti ini. Ya, atau yang atas, boleh lah. Terserah kalian. Ya, tetapi ini kan ada titik P yang masuk di sini dan juga masuk di sini. Artinya ini. Ini kita jumlahkan aja dah, biar lebih mudah. A1XP sampai D1 saya tuliskan. A1XP ditambah B1YP ditambah C1ZP ditambah D1, nah seperti ini, ditambah alfa atau lambda maksud saya dikalikan V2. A2XP ditambah B2YP ditambah C2ZP ditambah D2 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Yang akan saya buktikan adalah, ya, ini kan sudah membentuk persamaan baru nih. Ini kan namanya bidang W, ya. Penjumlahan antara V1 dengan lambda kali V2. Ya, ini menjadi suatu bentuk persamaan bidang baru. Dan akan kita buktikan bahwasanya ini itu memang benar-benar 0. Gitu loh. Jadi yang ini tak kasih tanda tanya karena kita harus membuktikan. Ya, harus membuktikan bahwa dia adalah 0. Apa, Pak? Kenapa, Pak? Apa efeknya kalau memang nanti terbukti dia adalah 0? Kalau terbukti dia adalah 0, berarti benar. Titik XP ini juga ada pada anggota berkas yang ini. Gitu loh. Kalau ada di anggota berkas yang ini artinya kan ketika XP, YP, ZP itu dimasukkan akan menghasilkan 0. Kan gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kita buktikan. A1XP plus B1YP plus C1ZP plus D1. Itu kan sama dengan yang ini. Sama dengan 0. Ya sudah, yang ini tak ganti 0. Ditambah lambda yang ini itu kan sama dengan ini, tak ganti 0 juga. 0 ditambah lambda kali 0 berapa? 0, Pak. 0 ditambah 0, loh, terbukti sama ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah terbukti. Yang ini kan tadi masih akan dibuktikan. Oh, ternyata sama, yaitu 0. Berarti terbuktilah bahwasanya jika V1 dan V2 itu berpotongan, maka semua anggota berkas akan berpotongan di tempat yang sama. Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, untuk apa sih, Pak, kita kok belajar berkas bidang datar? Nah, coba kita lihat implikasinya atau implementasinya pada soal. Misalkan, di sana kamu disuruh menentukan persamaan bidang yang melalui titik koordinat A 3,2,1 dan garis potong bidang V1 dan V2. Nah, kayak gini. Jadi V1 dan V2 itu berpotongan. Nah, kalian disuruh mencari perpotongannya dan koordinat A 3,2,1 itu persamaan bidangnya itu seperti apa. Kalau ini dan ini kan membentuk suatu garis, ya. Kalau ini dan ini membentuk suatu garis. Nah, ini ada titik di luar garis. Nah, dari garis dengan titik di luar garis, maka kita bisa membentuk bidang. Makanya di sini yang ditanyakan adalah persamaan bidang, kan gitu. Caranya gimana, Pak? Kita bisa menggunakan berkas bidang nih. Yang namanya berkas bidang itu kan
V1 ditambah gini kan ya, lambda V2 sama dengan 0. Kan gini. V1 nya ini udah kita masukkan aja. 2x ditambah 3y ditambah z ditambah 12 sama dengan, oh sorry kok sama dengan ditambah ya, ditambah lambda dikalikan V2. V2 nya x min 4y plus z min 10 sama dengan 0. Gini kan? Dan ingat, bidang ini itu melalui titik A 3,2,1. Berarti ini harus kita masukkan, Pak. Iya, anggaplah ini P berarti XP, YP, ZP. Kita masukkan ke sini. Gitu ya. 2 dikalikan 3. 3 dikalikan Y. Y-nya 2. Z, Z-nya 1 ditambah 12 ditambah lambda. X-nya itu 3. 4 kali Y. Y-nya 2. Z-nya 1 min 10 sama dengan 10. Kayak gini. Jadi fokus kita awal mula itu mencari lambdanya dulu. 2 kali 3, 6. Ditambah 3 kali 2, 6. Tambah 1, tambah 12. Ditambah, ya ini berapa ini? Lambdanya tak tulis dulu. 3 tambah 8 tambah 1 dikurangi 10. Nah, seperti ini. Kita cari sudah sekarang. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 1, 25. 25 ditambah lambda dikalikan 3 tambah 8, 11. 11 tambah 1, 12. 12 kurangi 10. Gitu ya. 12 kurangi 10. Berapa 12 kurangi 10? Berapa 12 kurangi 10? 3 tambah 8 itu 11. 11 tambah 1 itu benar. Oke, berarti berapa tadi? 12 dikurangi 10 adalah 2. Gini ya, sama dengan 0. Silakan coba dihitung lagi jika mungkin ada kesalahan penghitungan yang saya lakukan. Tapi coba dicek lagi ya. Oke. Oh ini kesalahannya nih. Ada kesalahan nih di sini. Saya menuliskan bidangnya itu persamaan bidang kedua atau V2 X min 4Y plus Z min 10. Harusnya ini min ya, bukan plus. Di sini min, saya tulis min. Di sini itu juga min. Di sini itu juga min. Jadi 3 dikurangi 8 berarti min 5. Min 5 ditambah 1 min 4. Min 4 min 10. Min 14 gitu ya. Jadi di sini min 14. Nah kayak gini. Alhasil kita punya 25 sama dengan 14 lambda. Lambdanya sama dengan berapa? 25 per 14. Kayak gitu. 25 per 14. Jadi persamaan bidang yang dimaksud kalau ini kita misalkan itu W kayak gini ya, maka persamaan bidang yang dimaksud adalah berapa? 2x, yang ini tetap kita tulis lagi 2x plus 3y plus z plus 12 ditambah lambdanya 25 per 14 kalikan x min 4y plus z min 10 sama dengan 0. Sudah, kamu mau apa itu namanya, menyederhanakan boleh ya, kamu mau menyederhanakan boleh, kalikan 14 semuanya biar mudah, boleh silakan. Berarti di sini 28 ya, 28x ditambah 42y ditambah 14z ditambah 12 kali 14 168 gitu ya, ditambah 25 kali x 25x 25 kali min 4 min 100y ditambah 25z dikurangi 250 sama dengan 0. Pak, ada variabel yang sama, masih bisa disederhanakan, silakan. Ketemunya nanti 53x dikurangi 58y ditambah 39z dikurangi 82 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan bidang yang melalui titik 3,2,1 dan garis potong bidang V1 dan V2. Jadi dalam bidang ini itu ada garis potong V1 dan V2 dan ada juga titik A 3,2,1. Selesai. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang persamaan garis di dimensi 3. Ya. Kalau di dimensi 3 biasanya garis itu disimbolkan dengan perpotongan antara dua bidang. Jadi ketika ada bidang V1 dan bidang V2 ya, bidang V1 dan bidang V2 berpotongan, maka dia akan membentuk suatu garis. Anggaplah di sini nama garisnya garis G.
Jadi kalau dituliskan, G itu adalah garis yang merupakan perpotongan dari V1 dan V2, di mana V1-nya merupakan bidang datar yang persamaannya A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan V2-nya A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi perpotongan antara dua ini membentuk suatu garis. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita disuruh mencari persamaan garisnya yang nggak jadi dua seperti ini? Kayak gitu. Maka kita butuh titik lain. Titik lain yang ada pada garis. Nah, misalnya titiknya di sini kan ada pada garis G kan? Nah, titik P misalnya seperti itu. Nah, kita butuh nih koordinat yang ini. Kalau nggak ada koordinat ini, kita nggak bisa menentukan suatu fungsi persamaan garis yang nggak terdiri dari dua persamaan bidang. Gitu. Nah, lalu gimana Pak caranya ketika kita punya, misalkan sudah Pak, ini kita sudah punya diketahui di soal titik P gitu. Koordinatnya XP, YP, ZP. Lalu gimana caranya? Sekarang kita buat dulu garis normal V1 yaitu N1. Kalau garis normal itu tegak lurus ya. N2 yaitu garis normal pada bidang V2. Yang namanya garis normal itu tegak lurus. Sekalipun kamu buat di sini, dia akan tegak lurus bidang, di sini tegak lurus, di sini pun tegak lurus dengan garis ini. Termasuk jika garis normalnya itu tak geser ke kiri sampai ke sini, dia akan tegak lurus dengan G juga kan? Sama dengan N2 ini, kalau tak bawa ke sini sampai ke sini, dia juga akan tegak lurus dengan G. Jadi N2 itu tegak lurus dengan G, tegak lurus ya, kok kurang lebih ini, tegak lurus. Dan N1 itu juga tegak lurus dengan G. Gitu ya, garis normal N1 itu tegak lurus dengan G, N2 juga tegak lurus dengan G. Soalnya kan saya kebetulan saja membuat N2-nya di sini. Kalau saya membuatnya di sini kan sama aja. N1-nya kebetulan saya di sini. Di sini kan sama aja, itu tetap garis normal namanya. Gitu ya. Apa akibatnya kalau N1 itu tegak lurus dengan G? Nah, akibatnya coba kalian lihat lagi di halaman 34 kalau di buku itu yang menjelaskan tentang sudut antara dua garis. Kalau dua garis sudutnya siku-siku, dia punya kemungkinan atau kasus khusus. Kalau siku-siku maka A1, A2, ya kayak gitu ya. B1, B2 plus C1, C2 itu sama dengan 0, kan gitu. Kalau di halaman 34. Nah, sekarang kan kita punya andai kata nih, andai kata apa itu bilangan arahnya, bilangan arah dari G, anggaplah A, B, C kayak gini, misalkan seperti ini. Jadi harus diketahui juga bilangan arah dari G itu apa. Anggaplah A, B, C. Kalau nggak diketahui harus dicari, gitu ya. Kalau nggak diketahui sekali lagi harus dicari. Jadi kita misalkanlah bilangan arahnya itu G, A, B, C. Ya, maka di sini N1 tegak lurus dengan G, maka A, ya A yang ada di sini dengan N1. N1 kan yang ini toh. Bilangan arahnya kan A1, B1, C1. Ya, berarti di sini A, A1, A-nya itu punya G, A1-nya punya V atau punya N1. Sama aja kan? N1 itu garis normal dari V. Sama aja. Sama di sini juga B, B1 plus C, C1 kayak gini sama dengan 0. Ya, kalau dari kasus N tegak lurus dengan G, maka kita punya yang namanya A, A2 ditambah B, B2 ditambah C, C2 sama dengan 0. Sudah, ini kita kasih nama, kalau ini tak kasih persamaan 1, ini persamaan 2, berarti yang ini persamaan 3, yang ini persamaan 4. Sudah ya. Nah, kita sudah punya penyelaman 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ingat, kita kan tadi mengambil satu titik di garis G, yaitu titik P. Ya, di titik P kita sudah di garis G kita sudah mengambil titik P. Maka sebenarnya titik P itu juga bisa dimasukkan di sini. Kan gitu logikanya. Kalau dimasukkan di sini, maka kita punya A1XP ditambah B1YP ditambah C1ZP ditambah D1 sama dengan 0, dan ini juga ada pada bidang V2 kan ya. Maka A2XP maksud saya ditambah B2YP ditambah C2ZP ditambah D2 sama dengan 0. Nah, kayak gini.
Selanjutnya, tak kasih nama ini persamaan 5 dan ini persamaan 6. Sudah. Sekarang kita lihat persamaan 1 dan 5. Sudah ya. Yang persamaan 1 kita punya ini. A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Dan yang persamaan 5 saya punya A1XP ditambah B1YP ditambah C1ZP ditambah D1 sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang saya kurangi. Toh persamaan kan? Ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi ini tak kurangi ini juga sama dengan 0 dikurangi 0. D1 kurangi D1 habis. Yang ini berarti tinggal A1 buka kurung X min XP kan gitu. B1 Y min YP. Loh. Plus C1 Z min ZP. Loh. Sudah. Kita sudah punya ini. Ya, A1 X min XP, B1 Y min YP plus C1 Z min ZP. Oke, yang ini tak kasih nama persamaan 7. Sudah ya. Gunakan cara yang sama untuk menyelesaikan persamaan 2 dan persamaan 6. Jadi yang ini persamaan 2 dan persamaan 6. Yang ini. Ya, gunakan cara yang seperti ini. Cara yang sama persis. Nanti hasilnya pasti ketemu A2 X min XP plus B2 Y min YP ditambah C1 Z min Z, oh kok C1 C2 Z min ZP sama dengan 0. Kasih nama persamaan 8. Sudah ya. Nah, sekarang kamu pilih, terserah kamu mau memilih persamaan 7 atau memilih persamaan 8. Kamu bandingkan dengan persamaan 3 dan 4. Terserah harus memilih yang mana. Kalau kamu memisalkan kamu mengambil persamaan 7 karena di sini mengandung A1, B1, C1, berarti bandingkan dengan persamaan 3 yang mengandung A1, B1, C1. Kalau mau mengambil yang ini persamaan 8 yang ada A2, B2, C2, ambil persamaan 4 yang ada A2, B2, C2. Ya, misalkan saya ambil yang persamaan 7. Persamaan 7 dan persamaan 3. Saya mau membandingkan persamaan tersebut. Ya, saya mau membandingkan antara ini dan ini. Yang ini ya, yang ini pertama A2 X min XP. A2 ini ya, maaf habis sepertinya. Yang ini ya, yang oh maaf, saya mau ngambil yang apa ini 7 dan 3. Oh berarti yang ini. Yang ini maksud saya, yang saya kotai itu akan sama dengan ini kan. Nah, sama-sama ada A1-nya. Ya enggak? Yang ini itu akan sama dengan yang ini, sama-sama ada B1 besar ya, B besar 1 maksud saya, dan yang ini akan sama dengan yang ini. Gitu kan? Sudah, kalau sama kita buat perbandingannya. Artinya ini dulu ya, ini dulu. A1 X min XP banding A1. Gini ya. Pasti nanti akan sama perbandingannya dengan B1 Y min YP per B1. Nah, akan sama juga dengan C1 Z min ZP per C1. Nah, kayak gini. Ini ya, C1 nya itu dari sini, ini C kecil ya, C kecil C1, B kecil B1, A kecil A1. Yang ini A1 besar X min XP, B1 C1. Nah, Pak sama-sama ada A1, B1, C1. Saya coret. Nah, inilah yang selanjutnya disebut dengan persamaan garis. Inilah yang selanjutnya disebut dengan persamaan garis. X min XP per A ya, per A sama dengan Y min YP per B sama dengan Z min ZP per C. Nah, udah. Inilah yang disebut dengan persamaan garis di dimensi 3. Nah, sekarang saya kasih contoh kasusnya. Misalkan yang pertama, kita disuruh menentukan, saya ambil alas dulu biar enak nulisnya. Misalkan kita disuruh menentukan bilangan arah. Jadi bilangan arah itu kadang-kadang perlu kita cari terlebih dahulu. Oke, tentukan bilangan arah. Tentukan bilangan arah. Nah, kayak gini. Tentukan bilangan arah
dari garis G. Nah, kayak gini ya. G seperti ini. V1 nya itu X min 2Y plus 3Z min 1 sama dengan 0, dan V2 nya 2X min Y plus Z plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu gimana caranya? Bagaimana cara mencari apa itu tadi namanya bilangan arahnya? Ya kita misalkan aja dulu. Misalkan bilangan arah dari G itu adalah A, B, C seperti ini. Kita misalkan seperti itu. Ya, ingat bahwasanya ini itu tegak lurus. Misalnya ini punya garis normal namanya N1, yang ini punya garis normal dengan N2. Ingat kembali bahwasanya G dan N1 itu tegak lurus. Ya enggak? Kalau G dan N1 itu tegak lurus, berarti A kali A1 kan gitu ya. Nah, ini dan ini itu tegak lurus. Maka A dikalikan 1, A dikalikan 1 ditambah B dikalikan min 2 ditambah C dikalikan 3. Itu dari mana sih Pak? Ini loh tadi. Kalau tegak lurus, maka A kali A1, B kali B1 plus C kali C1 sama dengan 0. Sama. A-nya dari sini, satunya dari sini. B-nya dari sini, B-nya juga dari sini. C-nya dari sini, yang 3 itu dari sini. Kayak gitu, sama dengan 0, jangan lupa. Sudah, dan ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi A min 2B plus 3C sama dengan 0. Ya toh? Ya, A min 2B. Oke, sekarang bagaimana untuk G yang tegak lurus dengan N2? Ya sudah, berarti ini disandingkan dengan ini. A kali 2 ditambah B kali min 1 ditambah C kali berapa itu? 1 sama dengan 0. A kali 2, 2A min B plus C sama dengan 0. Nah, kayak gini kan? Kalau sudah, sekarang baru kita terserah kamu mau menggunakan cara eliminasi, substitusi, terserah kamu. Ya, kalau misalnya ini kedua ruas yang atas itu tak kalikan 2, yang bawah tak kalikan 1, maka jadinya ini kan 2A min 4B plus 6C sama dengan 0. Gini kan? Ya, yang bawah tetap 2A min B plus C sama dengan 0. Kemudian tak kurangi. Jadinya apa? Ini dikurangi ini, min 4 ditambah 1 ya. Berarti min 3B, min 3B. 6 kurangi 1, 5C sama dengan 0. Oke, selesai. C-nya kalau kita mau mencari C, 5C sama dengan 3B. C-nya sama dengan 3 per 5B. Loh, sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita masukkan. C-nya yang ini kita masukkan. Soalnya kita baru nemu C-nya saja ya. Kita masukkan ke persamaan yang inilah, yang ini A-2B. Kita punya A-2B plus 3C sama dengan 0. Yang ini ya, terserah kamu mau menggunakan yang ini juga sama saja. Saya menggunakan yang ini, A-nya tetap, min 2B-nya tetap, C-nya 3C ya. 3 dikalikan C-nya itu tak ganti ini. 3 per 5B. Nah, kayak gini. Harusnya sama dengan 0 nanti. Nah, 3 kali 3. A min 2B ditambah 9 per 5B sama dengan 0. Gini ya. Sama kan apa itu namanya? Kalian boleh menyamakannya itu min 2B atau dengan 9 per 5B itu disamakan penyebut, itu boleh. Jadi kalau kalian mau menyamakan penyebut terlebih dahulu, silahkan. Jadinya nanti kan sama-sama dikali 5, 5A min 10B plus 9B. Nah gini kan, sama dengan 0. Boleh, terserah kalian. Selanjutnya, Pak ini B. Boleh Pak tak operasikan? Boleh. Memang harus dioperasikan. Min B sama dengan 0. Gini kan? Jadi kamu dapat 5A sama dengan B. Loh, sudah ketemu? 5A sama dengan B. Atau dalam kata lain, A itu sama dengan 1/5B. Loh, ya enggak? 5A sama dengan B, maka 5-nya pindah 1/5 B. A sama dengan 1/5 B. Dengan begini kalian sudah punya yang namanya garis arah. Garis arahnya apa?
Ya sudah, pakai garis A-nya ya. A-nya itu 1/5 B. B-nya ya B, namanya B. C-nya 3/5 B. Kayak gitu. Penulisan garis arah itu nggak cuma satu. Kalikan 2 itu sama saja. Semuanya kalikan 2 itu boleh. Semuanya kalikan 5 itu boleh. Semuanya kalikan B itu juga boleh. Kalau semuanya tak kalikan B jadinya, atau tak bagi dengan B semua, jadinya apa? 1/5, 1, 3/5. Kan gini. Kalau semuanya tak kalikan dengan 5, jadinya gimana? 1, 5,3. Terserah kamu mau menjawab yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan hanya tentukan bilangan arah, sudah, kalian sudah nemukan 1,5,3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan lain. Ini sudah kasus lainnya. Persamaan lain atau carilah. Nah, ini sudah berbicara. Carilah persamaan garis. Nah, kayak gini. Persamaan garis melalui titik P 3,-1,4 dan bilangan arah. Nah, kayak gini. Bilangan arah itu 3-1,2. Oke. 3-1,2. Misalkan seperti ini. Lalu caranya seperti apa? Ya sudah, tinggal masukkan rumus. Kalau gini malah lebih mudah. Sudah diketahui di soal garis arahnya, titiknya juga diketahui. Kalau yang atas ini kan titiknya nggak diketahui, jadi kita cukup sampai sini. Dan yang ditanyakan pun cuma bilangan arahnya, kan gitu. Yang ini disuruh menentukan persamaan garis, jadi kita harus memasukkan ini. X min XP, XP-nya kan sudah ada ini. 3-1,4, ini XP, YP, ZP. Maka masukkan ke sini nih. Maka kita punya G itu X min XP. XP itu 3 per A. A-nya mana? 3. Ya, sama dengan Y min YP. YP-nya berapa ini? Min 1. Min ketemu min. Plus 1 per min 1. Kita sama dengan Z min ZP. Z min 4 bagi 2. Selesai sudah. Ini adalah persamaan garis yang melalui titik P dan bilangan arah ini. Selesai. Mudah ya? Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.